Inilah sederet kejahatan Indra S sebelum di 2024 menghabisi Nia Kurnia, gadis penjual gorengan. Indra Septiarman, pria bertato yang tertangkap di loteng rumah kosong, punya kisah kelam sepanjang hidupnya. Indra Septiawan melakukan tindakan pencabulan saat masih berusia 16 tahun hingga masuk penjara anak. Bebas sekitar tahun 2013. Indra kembali lagi melakukan kejahatan. Di tahun 2017, Indra Septiawan terjerat penyalahgunaan narkoba. Kini di 2024, Indra Septiawan lagi-lagi melakukan kejahatan yang sangat parah. Ia dengan tega memperkosa, membunuh, lalu mengubur Nia Kurnia Sari. Oke ya, jadi deretan kasus ya yang menjerat sosok Indra Septiarman ini, Mas Ahmed, mulai dari tahun 2017 ya, dimana pada saat itu ia pada umur 16 tahun. Betul. Terlibat kasus pencabulan ya, Mas Ahmed. Oke, jadi pencabulan di usia 16 tahun dan dipenjarakan, berarti kan ini kasus yang sudah terbukti. Yang nggak terbukti itu, yang nggak dilaporkan itu berapa banyak juga gitu. Jadi yang ketahuan aja itu. Nah, jadi kalau udah masuk penjara berarti itu yang paling parah. Betul. Gitu ya. Berarti sebelum itu pun ya kita sanksikan ada gitu. Oh iya, nah, dari saya pilih saya. Itu hanya yang ketahuannya aja itu. Sebelum itu pasti banyak udah dicabulnya. Ya makanya di sini dijelaskan juga dia bebas pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2017 ditangkap lagi ya, karena kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba. Betul. Ya, setelah itu mengulah lagi tahun 2024 dan ini yang paling parah. Ya. Dia seperti kesetanan, dirasuki iblis dan lainnya gitu. Jadi buat teman-teman, inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama Indra. Ya, betul. Silakan Mas Ahmed. Ya, ini ada komentar dari sahabat nih. Ini ada Gunawan Widisana. Di dalam penjara tidak akan tenang hidupnya, akan terus disiksa oleh para napi lainnya. Dan ini ada Dede yang tersakiti. Di dalam penjara habis itu. Dan ini ada Irfan, lebih baik dibahas masalah hukumnya. Untuk masalah hukumnya itu, untuk Mas Irfan itu ada tahap-tahapnya untuk membahas ke hukumnya. Di pelan-pelan baru nanti itu ke pengadilan yang memutuskan hukuman yang berat untuk dia. Iya. Mas Ahmed ada komentar juga katanya psikopat ini dia, Mas Ahmed. Psikopat ya, ini Adi Luhung ya, psikopat. Ya, jadi ciri-ciri psikopat ya memang seperti ini, Mas Ahmed. Iya. Ya, dia tidak tahu bagaimana rasanya sakit, dia tidak tahu rasanya dikasih sayangi oleh seseorang, kehilangan seseorang. Dia taunya hanya melukai, menyakiti. Betul. Gitu. Kalau psikopat seperti itu memang dia tidak tahu dia taunya hanya melukai seseorang aja. Tidak ada punya belas kasihnya dia. Ya iya. Makanya kalau kemarin ditangkap dia masih bonyok-bonyok, aduh, kok cuman segitu, nanti kecewa nih. Memang kecewa karena yang pelakuan dia itu sudah di luar kemanusiaan. Jadi memang sayang, itu termasuk mulus muka dia. Kalau bisa dia telanjangi, disayat-sayat, atau seperti orang melakukan perampokan, diikat, dicomotkan dengan api rokok. Itu nanti ya di belakang layar. Yang pasti ya permintaan netizen itu awalnya sebetulnya kalau bisa dimasak gitu, diamuk warga gitu. Jadi cuman kalau dimasak itu gitu. Bahaya, itu bisa menghilangkan nyawa dia. Lebih bagus kita kasih siksa itu tadi. Jangan Mas, udah silakan Mas Ahmed. Jangan cerita-cerita di sini Mas Ahmed ya. Nanti nggak enak. Iya betul. Silakan lanjutin Mas Ahmed. Ya, pandangan teman-teman semua kita bacain ya dari kolom komentar biar teman-teman juga apresiasinya ya. Ini ada yang untuk pihak penegak hukum permintaan netizen Husni, kirim ke penjara di Nusa Kambangan Pak biar membusuk di sana. Kalau itu pasti, karena ini sama seperti kasus masalah Dukun AS dulu ada di Sumatera Utara. Ya, memang harus di sana. Nyawa harus dibayar nyawa. Buang ke penjara kelas 1 Cirebon, Kosambi.
Dan ini ada hukum mati aja. Oh ya, mana nih kabar yang pelaku pembunuhan oleh pedagang online di Lampung atau kader Fatayat NU kok adem-adem aja polisi di Lampung. Oh ini di luar jalur kita ya, ini di luar apa masalah dari ini ya ini. Ya, lanjut Mas Ahmad. Masih ada komentarnya? Habis ya. Jadi intinya ya dari kasus yang menerpa adik kita Nia ini dilakukan oleh orang yang riwayat hidupnya ini penuh dengan kriminalisasi. Ya. Tapi kita perlu ingat teman-teman, Indra ini kan seorang sama seperti kita, seorang anak juga. Betul. Tidak mungkin dia menjadi seperti itu tanpa sebab. Ini harus kita cari tahu juga Mas Ahmed. Jangan kita terus-terusan menyudutkan Indra, tetapi kita tidak mencari tahu bagaimana sosok Indra ini menjadi seperti itu. Ya, kita takut gini. Memang banyak sekarang nih yang namanya, apalagi zaman sekarang ini banyak anak itu hampir rata anak broken home. Iya, jadi saya mau cerita gini ya. Saya kasihan sebetulnya lihat Indra. Iya. Apa yang dilakukan dia ini sebetulnya Mas Ahmad ya, mungkin dari kaca psikolog ya. Dia ini seperti balas dendam. Iya. Hidupnya seperti tidak ada gunanya. Korban dia. Dia ini sebetulnya ya termasuk korban juga dari apa ketidakpedulian mungkin dari orang tua, keluarga gitu, terhadap pertumbuhan dia yang mungkin keras, kurang rasa sayang gitu. Ini sebetulnya adalah cermin daripada orang tua yang melahirkan anak tanpa rasa cinta dan kasih sayang itu sendiri, Mas Ahmad. Jadi dia pas dia duduk mungkin menung dan tiba-tiba dipikirnya itu untuk apa aku hidup seperti ini ya. Jadi itulah jadi gelap pandangannya itu. Iya, makanya oleh sebab itu saya mau menghimbau buat para orang tua ya, terutama yang menyaksikan video-video ini, cintailah, sayangilah anak kita. Ya. Kalau misalkan kita mampu, silahkan mau buat anak berapa aja, silahkan. Tapi ingat, ketika kita memiliki anak, kita itu harus tanggung jawab. Jangan cuma membuat saja. Ya, jangan kita telantarkan. Jangan telantarkan. Jika panjenengan semua ibaratnya punya anak, dan anak itu menjadi beban, dan hilangnya rasa sayang Anda kepada dia, berikan anak itu sama orang yang perlu, yang menginginkan anak tapi belum punya anak, biar dirawat, biar penuh dengan rasa sayang. Biar apa? Tidak timbul, tidak menciptakan psikopat ya baru. Itu Mas Ahmad. Ya, dan juga sering diawasi. Jadi bagaimana kita memelihara lah, baik itu hewan pun Mas Ahmad, seseram-seramnya harimau masih bisa lulut dengan manusia. Ketika dia dirawat dari kecil hingga dewasa. Ya Mas Ahmad. Iya betul. Buaya juga ketika dia dirawat dengan rasa sayang, dengan penuh cinta kasih seperti Pak Ambo. Dimakan pun tidak dia. Dilukain pun tidak dia. Tapi dia hewan paling buas. Jadi oleh sebab itu ini kita membicarakan Indra, tapi kita nggak membicarakan kenapa Indra bisa jadi seperti itu. Kita harus apakan juga dia kenapa dia melakukan seperti itu. Ya, walaupun saya bisa berkata gini, Indra juga saat ini bukan merupakan tanggung jawab orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah balik, sudah dewasa. Cuman yang saya sayangkan adalah dia itu dibentuk pribadinya sebagai seorang yang brutal, jahat. Itu masa kecilnya kurang bahagia, itu yang mau saya ingatkan kepada orang tua. Walaupun anak si Indra udah balik, setidaknya itu orang tua tiap harus rajin menasihati dan melihatlah, mengawasi, sering menasihati. Dan tapi juga kalau kita menasihati anak, jangan melakukan ini, jangan ini, balik ke kita juga. Kalau kita berbuat yang ada seperti kejahatan, ya pasti dia ngikut. Oke.